Hai 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 teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dari Academic Development. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal ekonomi dasar bab 8 dengan judul Monopoli Pasar Persaingan Tidak Sempurna. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran nih, kira-kira apa aja sih soal yang bakal dibahas? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Nah, kita lanjut dulu nih teman-teman ke soal yang pertama, yaitu adalah berikut ini yang bukan sebab dari munculnya monopoli di pasar barang dan jasa adalah A. Perusahaan tertentu menguasai sumber daya yang penting. B. Ada hambatan untuk masuk ke pasar. C. Adanya serikat kerja yang kuat. Atau D. Pemberian hak khusus oleh pemerintah. Nah, ingat-ingat lagi, rewind-rewind lagi. Coba kira-kira apa jawabannya teman-teman? Bisa langsung tulis di kertas ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah punya jawabannya belum nih? Kira-kira A, B, C, atau D? Nah, untuk menyesuaikan dan menyocokkan kembali, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi soalnya adalah yang bukan penyebab dari munculnya pasar monopoli. Berarti kita mencari di sini yang salah dari sebab munculnya pasar monopoli. Yang A, perusahaan tertentu menguasai sumber daya penting. Nah, ini udah pasti benar ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari definisinya, yaitu perusahaan yang merupakan penjual atau produsen tunggal suatu produk, barang, atau jasa. Nah, berarti perusahaan monopoli menguasai sumber daya penting. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak PLN. Nah, dia tuh menguasai sumber daya penting berupa listrik. Seperti itu, teman-teman. Untuk statement yang B, ada hambatan untuk masuk pasar. Nah, ini udah pasti benar karena kalau kalian masih ingat ada istilah namanya barriers to entry, di mana perusahaan yang kompetitif tidak memiliki kekuatan pasar sehingga perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, untuk jawaban yang C, adanya serikat kerja yang kuat. Nah, ini sebenarnya tidak ada korelasi langsung dengan terjadinya pasar monopoli ya teman-teman. Karena pasar monopoli ini lebih ke menguasai sumber daya, menguasai pasar yang ada di dalam sumber daya tersebut. Sedangkan kalau misalnya serikat kerja yang kuat ini tidak berkorelasi langsung dengan apa yang dilakukan oleh pasar monopoli. Namun kita lihat dulu dengan statement yang D, pemberian hak khusus oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di materi sebelumnya, pemerintah memberikan sebuah hak eksekutif ternyata teman-teman untuk memproduksi barang. Salah satu contohnya apa? Yaitu ada hak paten dan juga peraturan hak cipta. Seperti itu teman-teman. Sudah paham? Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut nih ke soal yang berikutnya, yaitu tipe soal benar salah. Nah, bisa kita lihat di sini, ada pernyataan bahwa penjual dalam perusahaan monopoli bertindak sebagai price maker. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah penjual di pasar monopoli sebagai price maker atau price taker? Silahkan jawab di kertas kalian. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada bisa nentuin belum nih kira-kira jawabannya benar atau salah? Baik, dalam kehitungan ketiga kita akan buka. Kira-kira jawabannya benar atau salah ya. Satu, dua, tiga. Dan jawabannya adalah benar. Nah, kenapa nih bisa benar? Kita simak penjelasannya bahwa sebuah pasar monopoli itu produsennya bertindak sebagai price maker. Kenapa demikian? Karena produsen itu memiliki kekuatan pasar sehingga punya kemampuan untuk mempengaruhi harga atau bisa dibilang juga sebagai price maker dari produk yang dijualnya. Nih kalau misalnya teman-teman mau tahu contoh langsungnya itu ada di misalnya Pertamina. Kita bisa lihat bahwa Pertamina itu kan nggak ditentukan harganya oleh produsen. Jadi kalau misalnya Pertamina itu bisa produsennya bisa bebas gitu. Dia mau naikin harga, mau nurunin harga bisa sesuka hati. Karena pada akhirnya nanti produsen itu harus membeli bensin tersebut gitu. Makanya produsen di sini berlaku sebagai price maker. Karena produsen itu cuma sendirian, cuma tunggal di dalam pasar tersebut sehingga memiliki kekuasaan yang lebih besar dan akhirnya bisa menetapkan harga
Seperti contohnya Pertamina tadi, dia bisa menguasai harga, bisa nentuin harga kira-kira maunya segini loh gitu. Bukan ditentuin karena wah kalau misalnya harganya naik nanti konsumennya jadi sedikit yang beli, nggak gitu. Karena mau gimana pun konsumen pasti beli si bensin itu gitu. Makanya akhirnya produsennya sebagai price maker. Nah, selanjutnya kita udah mulai masuk nih ke ranah hitung-hitungan. Ya, ekonomi nggak asik lah ya kalau misalnya nggak ada hitung-hitungan. Nah, di sini kita lihat bahwa diketahui ada fungsi dari harga, yaitu ditandai dengan P. P sama dengan 90 min 2Q. Nah, Q ini sebagai kuantitas ya teman-teman. Lalu ada info juga nih. Total cost atau disingkat dengan TC sama dengan 100 plus 2Q kuadrat. Itu kuadrat ya teman-teman. Hitunglah jumlah yang diproduksi dan harga produk jika kondisi tersebut dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini kita mulai rewind lagi, mulai ingat-ingat lagi tentang biaya produksi yang ada di kalau nggak salah tuh bab 4. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi kira-kira apa nih rumusnya untuk menentukan jumlah dan diproduksi dan kira-kira berapa sih harganya? Ayo teman-teman, langsung aja tulis jawaban kalian di kertas. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada dapat belum nih jawabannya? Nah, untuk menyempurnakan jawaban kita, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, diketahui dari soal bahwa rumus dari harganya yaitu adalah P sama dengan 90 min 2Q. 90 min 2Q. Terus ada juga rumus dari total cost-nya yaitu adalah 100 plus 2Q kuadrat. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya harga atau P dalam pasar persaingan sempurna sama dengan MC. Nah, dengan rumus ini dapat membantu kita untuk menemukan kira-kira berapa P-nya dan berapa Q-nya. Atau berapa harganya dan berapa dari kuantitas yang diperlukan. Nah, kita mulai dulu nih cari marginal cost-nya. Gimana cara cari marginal cost? Ingat-ingat lagi nih teman-teman, bahwa marginal cost sama dengan turunan dari total cost. Total cost aksen. Nah, berarti tinggal kita cari aja nih turunan dari total cost-nya. Turunan dari total cost-nya berapa nih? Kita lihat bahwa 100 karena dia itu nggak ada pangkatnya, berarti udah langsung aja diabaikan kan. Nah, terus di sini 2Q kuadrat ternyata ada pangkatnya yaitu 2, berarti 2 dikurang 1, berarti tinggal pangkatnya 1, terus untuk koefisiennya 2 dikali pangkatnya yaitu 2, berarti 4, tinggal diikutin Q-nya. Sebenarnya di sini pangkat 1, tapi kita nggak usah tulis ya teman-teman. Maka kita ketemu MC-nya sama dengan 4Q. Setelah udah ketemu MC-nya sama dengan 4Q, tinggal kita masukin nih dari rumus P sama dengan marginal cost. Berarti kita tulis ulang P sama dengan MC. Berarti kita tulis nih sekarang persamaannya yaitu 90 min 2Q sama dengan MC-nya berapa tadi? MC-nya adalah 4Q. Nah, tinggal kita pindah ruas jadi 90. Ini pindah ruas dari min 2Q-nya jadi kita tulis ulang dulu 4Q. Nah, pindah ruas awalnya minus jadi plus 2Q. Nah, ini Q-nya agak ini ya kurang jelas ya. Jadi plus 2Q. Nah, terus jadinya 90 plus 2 tambah 2 berapa? 6. 4 tambah 2 berapa? 6. Berarti 6Q. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat Q-nya berapa? Q-nya itu sama dengan 90 bagi 6. Jadi jawabannya Q-nya adalah 15. Nah, untuk nyari P-nya ini udah gampang karena kita udah tahu Q-nya. Tinggal kita ambil dari persamaan ini lagi, yaitu P sama dengan 90 min 2Q. Nah, nanti 90 ini tinggal dimasukin ke Q-nya. Q-nya berapa tadi? 15. Berarti 2 dikali 15. Itu teman-teman. Nah, terus 2 kali 15 berapa nih? 2 kali 15 adalah 30. Berarti 90 min 30. Nanti ketemu
jawabannya P sama dengan 60. Nah, berarti kita udah bisa menjawab soal ya teman-teman, yaitu P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 15. Oke, lanjut ke pembahasan atau soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman, yaitu adalah di persamaan yang sama, yaitu tetap aja P sama dengan 2Q, dan nah ini total cost-nya, ingat ya teman-teman, total cost-nya itu ada sedikit typo bahwa sebenarnya persamaannya adalah 100 plus 2Q kuadrat. Nah, ini persamaan yang benar ya teman-teman. Nah, dari dua persamaan ini, kira-kira berapakah tingkat keuntungan? Berarti profitnya yang akan diterima jika persaingan pada pasar persaingan sempurna. Nah, ini kita harus garis bawah ini. Kita flashback lagi kira-kira bagaimana sih cara untuk menentukan keuntungan di pasar persaingan sempurna? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kertas. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ketemu belum nih jawabannya? Nah, soal yang ini tuh termasuknya gampang banget ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari pembahasan soal berikutnya, kita udah dapet nih data dari P sama Q-nya. Yaitu P-nya adalah 60 dan Q-nya adalah 15. Nah, dari sini kita kalau misalnya keuntungan itu apa sih rumusnya teman-teman? Ini harusnya kita semua udah tahu ya teman-teman bahwa keuntungan rumusnya adalah apa yang kita dapetin atau total revenue dikurangi apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, dikurangi total cost. Nah, total revenue ini rumusnya apa? Nah, saya tulis di sini untuk total revenue rumusnya adalah P dikali Q. Nah, P dikali Q ini berarti berapa? 60 dikali 15. Jawabannya adalah berapa? 60 dikali 15. Jawabannya adalah 900. Berarti total revenue-nya di sini 900, terus dikurangin. Nah, total cost itu rumusnya apa nih, teman-teman? Total cost itu adalah kita ngambil dari rumus persamaan tadi. Rumus persamaan yang kalau misalnya teman-teman lupa, itu ada tadi rumus total cost. Rumus total cost-nya adalah 100 plus 2 Q kuadrat. Nah, ini nanti tinggal kita masukin 100 tambah 2Q kuadrat. Berarti 2 Q-nya berapa tadi? 15 kuadrat. Nah, berarti berapa nih? 100 tambah 15 kuadrat berarti 2 dikali 225. Nah, ini berarti 2 dikali 225 itu adalah 450. Berarti 450 tambah 100 berapa? 550. Berarti total cost-nya adalah 550. Nah, nanti kalau udah dikurangin, ketemu jawabannya adalah 350. Nah, mudah bukan teman-teman? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya, wah ternyata persamaannya masih sama ya teman-teman, yaitu adalah P90 min 2Q. Dan total cost ini saya tulis revisinya yaitu adalah 100 plus 2Q kuadrat. Nah, di sini ada yang harus digaris bawahi bahwa dia mintanya ini di pasar monopoli teman-teman. Berarti P sama dengan MC itu tidak berlaku lagi. Ini udah tidak berlaku lagi. Karena dia ada di pasar monopoli. Nah, di sini tentukan jumlah yang diproduksi. Nah, ini berarti rumusnya baru lagi karena ini ada di kondisi monopoli. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira jawabannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ketemu belum nih jawabannya? Pasti kalian semua udah pada nemuin kan jawabannya. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang ditanya adalah harga dan kuantitas saat ada di pasar persaingan sempurna. Pada soal ini, yang ditanya adalah kuantitas pada pasar monopoli. Nah, perbedaannya ada di mana sih teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini kita tulis dulu bahwa tadi yang diketahui soal
P sama dengan bentar saya tahu dulu, 90 min 2Q. Terus ada juga total cost-nya, yaitu 100 plus 2Q kuadrat. Nah, dari dua pernyataan ini atau informasi ini, kita sebenarnya bisa menentukan nih teman-teman, kira-kira berapa sih Q-nya menggunakan seperti ini teman-teman. Ketika sebuah pasar monopoli itu ada kejadian yaitu MR atau marginal revenue sama dengan MC. Nah, ini dia teman-teman. Dengan MR sama dengan MC, kita nanti ke depannya akan menemukan kira-kira berapa nih Q-nya. Kalian penasaran gimana caranya? Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama kita cari dulu MR-nya. MR-nya dapat dari mana? Dari total revenue yang nanti kita dapetin. Nah, total revenue itu rumusnya adalah Q P dikali Q. Nah, P-nya itu berapa? Kita tulis aja persamaannya, yaitu 90 min 2Q dikali Q. Kayak 9. Ntar nih Q-nya juga diperbaiki ya. 2Q dikali, ini tanda kurung, Q. Sepertinya teman-teman. Nah, nanti jadinya, ini dikali 90 kali Q adalah 90Q dikurangin 2Q dikali Q, nanti jadinya, bentar nih kenapa ini kayak gitu, min 2Q kuadrat. Nah, jadi jawabannya untuk total revenue-nya adalah 9Q min 2Q kuadrat. Nah, kita lihat kalau misalnya MR seperti biasa adalah turunan dari total revenue atau total revenue action. Berarti MR yang kita dapat berapa nih teman-teman? Nah, 90 ada koefisiennya, 90 sebagai koefisien, ada Q-nya nih. Berarti Q-nya dihilangin jadi 90 min. Nah, ini 2Q kuadrat kalau diturunin jadi pangkat 2-nya dikurang 1 jadi pangkat 1. Terus koefisiennya 2 dikali pangkatnya jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 4Q. Nah, ini adalah rumus untuk marginal revenue-nya nih teman-teman. Selanjutnya, kita tinggal one-sided atau by-sided nih aja ditaruh di sini. Ini dihapus dulu biar lebih rapi. Tadi harusnya agak dikecilin jadi 90 min 4Q. Nah, kayak gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya kondisinya adalah MR sama dengan MC, berarti 90 min 4Q sama dengan MC-nya berapa nih tadi? Oh iya, MC-nya belum ditentuin ya. MC-nya itu rumusnya adalah TC aksen atau turunan dari TC. Berarti ini 100 nggak ada kayak Q atau apapun itu, kayak 100 hanya sebagai koefisien, berarti tidak usah dianggap. Nah, di sini 2 sebagai koefisien, lalu ada pangkat Q kuadrat, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4Q, terus ini 2-nya tinggal dikurangin 1 jadi 4Q, berarti sama dengan 4Q. Nanti jadinya, ini pindah ruas jadi 90 sama dengan 8Q, karena ini nanti pindah ruas jadi plus, 4 ditambah 4 jadi 8, jadi 8Q. Nanti kita ketemu, teman-teman, Q-nya itu adalah 1,25. Nah, seperti ini teman-teman jawabannya. Gimana? Gampang bukan? Mari kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai soal bab 8 yaitu monopoli sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Gimana? Seru banget bukan? Nah, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan bahas nih soal-soal bab 9 yaitu ekonomi digital. Gimana? Kalian penasaran kan? Yuk stay tune di video ini.